Saya convert dulu buku PDF tadi ke Word. Nah, tujuannya agar bisa saya kopas tanpa merusak gaya penulisan bukunya. Ini cara manual, teman-teman. Ini cara manual saya ini. Nah, tapi kalau teman-teman nyaman misalnya membaca versi bahasa Inggris dengan setebal itu, ya monggo-monggo saja, nggak apa-apa, gitu kan? Langsung membaca dengan metode skimming tentunya, dengan cara cepat membaca paragraf demi paragraf gitu. Nah, tapi kalau saya akan lama tentunya untuk membaca buku yang setebal itu gitu kan. Nah, karena kita punya teman, kita minta bantuan lah ke teman kita, ChatGPT itu. Nah, ini udah jadi nih versi Word-nya, kita download saja. Oke, dia sudah ada. Ini teman-teman, yang versi Word-nya ini. Oke, nah ini versi Word-nya. Nah, ya kan? Oke, ini versi Word-nya. Setelah sudah jadi versi Word seperti ini, yang saya lakukan adalah saya membagi ya yang 9 bab buku ini saya bagi per bab. Nah, ini ada 9 bab ya. Saya bagi ke 9 file bab. Jadi bab satu itu satu file. Ini untuk memudahkan saya untuk mereview lebih lanjut. Nah, oke. Ini nih. Jadi saya bentar. Ini dikopas saja. Tapi cara seperti ini saya lakukan mereview buku 2 hari nggak nyampe selesai teman-teman. Lebih cepat daripada nulis artikel. Ah ini, oke. Sampai sini dia. Oke. Ini saya copy, saya buka tab baru. Nah, saya paste di sini. Oke. Jadi hasilnya. Nah, ini sudah bab pertama nih. Bab pertama saya save saja, save as. Saya pilih misalnya di book review, new folder. Oke, ini saya ganti eh, chapter 1. Nah, IDN, Indonesia berarti. Inggris ya masih ya. Nah, ini chapter 1 nih. Sampai chapter 9 saya buat cara yang sama. Nah, caranya sama seperti itu saya buat. Gitu kan? Oke, kalau udah jadi, nah ini udah jadi nih. Saya ambil misalnya, ini saya close dulu. Ya, di sini dia tadi. Nah, ini teman-teman, ini ini bab pertama ya tentang introduction. Lagi loading. Oke, nah ini hasilnya. Ini bab satu hanya terdiri dari 7.000 kata. Oke, 7.000 kata. Ya, bab satu ini saya ingin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya coba terjemahkan dia menggunakan Google Translate. Saya coba dulu. Kalau nggak bisa, baru pakai DeepL. Nah, ini. Pilih yang dokumen. Hmm, dari Inggris ke Indonesia. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Kita terjemahkan. Oke. Nah,
Ternyata bisa, ini sudah diterjemahkan oleh Google Translate, teman-teman. Nah, ini nih. Sekarang kita coba buka hasil terjemahannya. Oke. Nah, ini ya. Udah jadi nih bahasa Indonesia. Kalau udah bahasa Indonesia, lebih mudah kita memahaminya. Ya, bab satu tentang introduction, perkenalan tentang isi buku itu. Tapi walaupun dia perkenalan, karena masuk dalam kategori bab, harus juga kita review. Chapter satu membahas tentang perkenalan, ya, mengajukan pertanyaan misalnya tentang mengapa. Mengapa bahasa kebijakan, kebijakan bahasa di dalam tindakan, begitu. Nah, tapi karena penerjemahannya ini adalah penerjemahan Google Translate, jadi ya ada beberapa terjemahan itu yang nggak sinkron, ya, gitu. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Nah, berikutnya, teman-teman, yang menjadi catatan kita adalah paragraf pertama dalam setiap bab. Nah, ini ya, paragraf pertama dalam setiap bab pasti memiliki hook konten. Nah, pasti memiliki hook konten. Setidaknya, paragraf pertama dalam setiap bab itu sudah sedikit menyinggung tentang apa sih isi dari eh, bab satu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kita lihat. Oke. Kemudian setelah ini, teman-teman bisa langsung bertanya kepada teman sejawat kita, ChatGPT ataupun AI yang lain. Tapi karena selama ini saya menggunakan ChatGPT, kita coba dulu pakai ChatGPT. Begitu kan? Oke. Ini kita ambil, ya. Yang saya lakukan adalah satu sub pertama dalam paragraf satu ini, saya copy. Nah, saya copy begini sampai sini, ya. Saya copy sampai sini. Kemudian saya Ctrl C. Saya Ctrl C, teman-teman. Kemudian saya buka ChatGPT. Nah, saya buka ChatGPT, ya. Saya buka ChatGPT di sini. ChatGPT-nya saya masih yang gratisan. Saya nggak berbayar ChatGPT ini. Oke, sub satu tadi saya paste di sini. Oke, ini sub satunya nih ya. Nggak tahu berapa jumlah katanya. Nggak perlu diedit, biarin aja begini. Oke. Berikutnya, kita lihat lagi buku tadi, siapa penulisnya, apa judulnya. Judulnya adalah Language Policy in Action. Nah, kita ingin membuat prompt. Prompt ini yang menentukan kualitas review dengan bantuan teman sejawat. Gitu ya. Prompt ini yang menentukan. Oke, saya paste judulnya di sini. Terus saya lihat siapa tadi penulisnya, Christoph. Saya coba cek saja di sini nih. Nah, oke. Nah, ini ya. Saya akan membuat prompt, teman-teman. Nah, promptnya adalah kita kembali, kita lihat dulu. Nah, ini judulnya. Oke, saya buatkan promptnya, ya. Nanti dia yang akan mereview, meringkas dulu. Oke, misalnya saya ingin mereview buku berjudul Language Policy in Action yang tulis oleh Christoph
Sapski. Nah, oke. Paragraf di bawah ini merupakan penjelasan bab satu eh, tentang Introduction Why Language Policy in Action, gitu kan? Ini tentangnya yang membahas tentang anak sub pertama, yaitu, nah ini, New Challenge for Stabilized File. Ini nih. Oke. Nah, ini prompt yang pertama. Terus perintahnya adalah buatkanlah review, ya, yang menarik dari eh, sub satu bab pertama ini menggunakan bahasa akademik manusia dalam bahasa Indonesia. Satu paragraf saja. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kita enter. Hmm. Oke. Jadi bahasanya teman-teman, bahasanya udah bahasa book review. Bab pertama buku Language Policy in Action, bla 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 bla. Udah. Jadi kita fokus membaca ini aja. Dari satu anak sub itu kita ringkas lagi menjadi satu paragraf. Nah, kita ringkas lagi menjadi satu paragraf seperti ini. Nah, kita percaya aja kalau hasil reviewnya dia ini udah benar, udah sesuai dengan konteks yang kita masukkan. Nggak mungkin dia membaca di luar dari konteks yang kita masukkan, kan gitu. Nah, kemudian setelah begini, teman-teman, kalau saya biasanya, ini boleh kita copy, ya, boleh kita copy, kita pindahkan ke satu file. Nah, saya pindahkan ke satu file saja, biar lebih mudah. Jadi, cara manual saya itu banyak filenya. Nah, makanya saya butuh waktu 2 hari waktu itu untuk mereview satu buku, gitu kan? Nah, ini kalau cara manual. Kemudian kita lanjutkan cara berikutnya, yaitu kita masuk ke bab kedua. Nah, ini anak bab kedua nih. Ini anak bab kedua. Kita cari saja sampai ini mana dia. Nah, sampai sini, ya. Karena ini kan jumlahnya ada 7.000 kata. Jadi kalau 7.000 kata itu semuanya kita copy, kita paste ke ChatGPT, banyak kasus dia nggak nerima, kebanyakan katanya. Gantian dong satu-satu. Nah, kan gitu. Jadi dikit-dikit kita tampilin. Nah, ini kita replace saja, teman-teman. Nah, ini kita ganti di sini saja. Kemudian bahasannya kita ubah. Ini berarti menjadi yang kedua ya. Tadi kan yang pertama sudah, sekarang yang kedua ini nih. Nah, kita kembali, kita copy nih. Anak sub kedua, kita copy. Kemudian di sini kita ganti. Nah, di sini kita ganti. Berarti ini sub pertama kita ganti menjadi sub kedua. Nah, from-nya masih sama. Ya, from-nya masih sama. Nah, gini. Kita klik send saja. Kita contohkan dulu untuk satu bab ini ya. Jadi satu bab itu nanti anak eh, subbabnya ada 5, berarti ada 5 paragraf hasil reviewnya. Dari 5 paragraf itu nanti kita minta lagi teman kita yang baik hati ini
untuk mereview menjadikannya satu bab. Nah, gitu. Bisa dia, mau dia, ya, banyak dia. Dia juga mau mendapatkan nilai kebaikan katanya. Nah, ini. Ini udah jadi nih, teman-teman. Ini udah jadi dah. Nah, ya, udah jadi. Kalau teman-teman mau baca lagi, mau pastikan benar nggak sih ini hasil review si teman kita ini. Nah, ini ada kategorinya ya. Nasionalisme abad ke-19 ke-20. Cek aja di bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesianya. Misalnya kita kontrol F, abad 19. Oh, ada tadi, abad ke-19, ke-20. Nah, ada ini ya, dari ke-19 ke abad ke-20. Tapi dia peringkas menjadi angka, bukan kata. Ya kan? Artinya ada di sana. Ya udahlah, kita percaya aja lah. Oh, ini ada berarti. Kita copy. Nah, kita masukkan, kita gabungkan dengan temannya di sini. Oke, gabungkan di sini. Udah. Kembali lagi dengan cara yang sama, teman-teman. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, ya mudah-mudahan cara mudah ini bukan cara yang salah ya. Iya. Saya takut nanti malah ini cara-cara yang salah. Namanya mudah, ngapain kita persulit, ya kan? Nah, kita lakukan cara yang sama. Ini sampai selesai ya, sampai selesai di apa namanya di bab satu ini. Kita buat contohnya. Nanti teman-teman bisa lanjut. Ini prosesnya sama aja. Oke, kita ganti dia. Tuk, di sini kita ambil lagi judulnya, berarti subjudul yang ketiga, ya. Kemudian, ini lagi loading nih, GPT-nya. Ada yang sambil mengikuti nggak? Nyimak aja, nyimak. Oh, nyimak, ya. Memori full gitu. Ya, ini udah memory full. Memang dari kemarin-kemarin udah memory full terus ini. Tapi masih bisa beroperasi ya, kita operasikan lah. Teman kita ini baik budi. Oke, kita Izin Ustadz, mau tanya sedikit. siap, Pali. Buku yang saya download itu berupa banyak gambar, Ustadz. Mm-mm. Kayak gambar bentuk otot, bentuk tulang, bentuk dan segala macam. Nah, itu bagaimana Ustadz dalam meminta ke teman sejawat ini dalam review? Iya, eh sama aja caranya, Pak Ali. Hanya saja nanti gambar itu nggak bisa dimasukkan ke ChatGPT yang versi gratis. Dia nggak akan muncul di sana gambar-gambar yang kita copy itu, gitu. Ya, nggak muncul di sana. Tapi kalau gambar itu bagian dari krusial yang harus kita review penjelasannya, maka nanti akan kita buatkan prompt khusus, permintaan khusus ke ChatGPT untuk memberikan penjelasan tentang gambar yang kita maksud. Nah, gitu caranya Pak Ali. Nah, ini ya, kita lanjutkan ya. Ini anak sub yang ketiga. Kita copy, kita ambil, kita percepat saja ya. Nah, ke sini kita paste, ini sub ketiga. Caranya sama semuanya, teman-teman. Kita langsung klik send ataupun enter. Kita scroll ke bawah atau klik yang tanda panah ke bawah, dia sambil bekerja. Hanya dua kedipan mata selesai, di review sama dia. Kita langsung pindahkan saja ke paragraf ketiga. Nah, cara manual ini biar kelihatan kalau kita itu punya usaha, gitu aja sih. Gitu kan? Nah, oke, kita lanjutkan ke chapter 4. Kita percepat saja, ini sisa dua chapter lagi. Berarti kita langsung kopas keduanya, mudah-mudahan berterima sama teman sejawat, nggak overload.
Kita paste di sini. Oke, ini kita ganti paste dua anak sub. Berarti di sini kita copy keduanya, ya. Kita ganti dia sub ketiga, eh, keempat dan kelima di sini ya. Oh, udah loading lagi nih. Jadi ini cara manualnya teman-teman ya. Nanti kalau selesai yang satu bab ini, kita coba lanjutkan ke cara yang super cepat menggunakan super AI itu. Tapi harus berlangganan. Oh, ini lagi loading ya. Coba kita reload, tapi dia akan hilang hasil kopas kita ini. Kita copy lagi, karena dia akan hilang itu biasanya. Oke, kita paste lagi di sini. Nah, kita paste lagi. Oke, terus kita lihat anak sub 4 dan 5. Kita masuk lagi. Ini berarti kita ganti. Masih loading teman-teman. Masih loading. Mungkin ada yang mengikuti, ada yang terkendala sambil menunggu teman kita ini memproses. Ada yang mau Eh, didiskusikan? Ustadz, mungkin bentuk buku saya itu berbeda sedikit dari yang kita contohkan sekarang ya. Mm-mm. Jadi bentuknya itu bis apa namanya kayak dijadikan dua jendela gitu ya, kanan kiri. Mm-mm. Terus per setiap penjelasan itu sudah ada. Jadi kayak terpisah-pisah gitu loh. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita meminta ke teman sejawat itu kalau sudah diterjemahkan ya, apakah langsung saja atau setiap paragraf-paragraf itu. Oke. Eh, Nah, ya, kalau menurut saya, Pak Ali, kalau kita kan pakai ChatGPT yang gratis, dia nggak bisa meminta banyak kata ya, terbatas jumlah katanya. Tapi kalau yang berbayar itu unlimited, jadi banyak pun jumlah katanya bisa. Kalau Pak Ali misalnya pakai ChatGPT yang berbayar, itu bisa langsung dimasukkan satu bab, bisa. Tapi karena saya gratisan, maka yang satu bab itu saya pecah, masukkan ke sini per anak sub, gitu, biar terbaca dia. Nah, kalau dia dalam satu halaman itu ada dua kolom, ya selama dia masih bisa dikopas, itu masih bisa aja, Pak Ali. Dimasukkan ke ChatGPT hanya saja gambar tadi itu yang muncul dalam apa namanya dalam buku nggak bisa kita kopas ke ChatGPT. Super EA pun saya udah punya sih, sudah berlangganan yang Oh, ada. eh, ada saya udah Nanti kita dua contohkan ya. tiga minggu. Nanti kita contohkan pakai Super AI itu Saya, lebih amazing lagi dia itu. iya, saya sudah kirim di kolom chat itu bentuknya seperti ini punya saya. Gitu. Nah, coba saya lihat ya. Oh iya, gini bukunya ya. Ya, kalau di convert ke bentuk Word, ini masih bisa aja dikopas sebenarnya, Pak. Masih bisa dikopas ini. Jadi nggak bukan permasalahan yang signifikan sebenarnya.
Hanya saja nanti di ChatGPT itu hasilnya ya sama seperti di buku, tapi dia tetap aja masih bisa membacanya. Oke. Nah, ini ya 1.4. Nah, gini. Kira saya ngomong ntar apa nih? Omong kita udah nak sini. Nanti kita singgung nomor kira. Oh, kenapa matanya? Nah, Sakit saya matanya buat itu seperti nak. ini ya, teman-teman. Nah, ini saya buat seperti ini perintahnya, kemudian saya send. Harusnya hasilnya nanti akan ada dua paragraf. Jadi ini paragraf sub keempat. Nah, ini paragraf sub kelima. Oke, ada dua paragraf berarti ya. Oke, ini saya kopas. Saya kopas ke sini. Saya masukkan lagi ke file Word, gabungkan ke tab pertama. Nah, ini. Berarti dalam file ini, teman-teman, masing-masing penjelasan tentang eh, anak sub ya di bab pertama. 5 anak sub berarti ada 5 paragraf. Nah, ini udah jadi, udah lebih enak kita membacanya, gitu. Udah lebih enak membacanya nih. Oke. Nah, di sini juga dilengkapi ada tokoh ya, karena ini membahas tentang kebijakan bahasa. Ini adalah nama tokoh-tokohnya ini. Ini nama tokoh-tokohnya. Karena review buku itu ya perlu juga kita lampirkan ada nama tokoh di sana, ada nama tempat, atau kalau ada karya itu kita cantumkan juga apa karya mereka begitu. Nah, ini ada tempat, ada negara, ada Thailand, Slovenia, Singapura, misalnya begitu, ya kan? Nah, ini sekilas kita baca sudah cukup lah ya hasil review dari teman kita. Maka berikutnya adalah kita butuh nih yang 5 paragraf ini kita peringkas lagi menjadi satu paragraf karena bab pertama itu hanya butuh satu paragraf saja reviewnya. Kita paste di sini seperti ini. Nah, ini paste 5 paragraf. Kemudian di bagian atas ya kita kasih space. Kemudian kita enter prompt dan juga perintah. Nah, kita ambil saja prompt yang dari atas biar nggak banyak mengulang prompt. Oke. Nah, ini. Gini. Oke. Eh, ini ya. Paragraf di bawah ini merupakan penjelasan bab 1 tentang introduction dan seterusnya. Oke. Ini kita hapus karena nggak perlu lagi. Kita fokus ke sini. Buatkanlah review yang menarik dari bab 1 di bawah ini. Nah, dari bab 1 di bawah ini menggunakan bahasa akademik manusia ya dalam bahasa Indonesia. Satu paragraf saja. Nah, ini kita coba teman-teman ya, kita coba. Kemudian kita enter. Tuh, selesai. Udah selesai nih. Nah, udah selesai review bab pertama. Tinggal kita lanjutkan bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, sampai bab 9. 1 hari kurang udah selesai nge-review satu buku. Nah, ini hasilnya. Ya, ini udah bahasa review seperti ini. Bab pertama buku Language Policy in Action karya Christoph Sapsky menyoroti perubahan mendasar bla 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 bla. Nah, ini bab pertama ya. Bab pertama sudah cukup. Nah, bab pertama buku ya.
Tapi kalau bab pertama review kita ini belum cukup. Nanti kita akan membuat review secara keseluruhan untuk posisinya di sini nih. Nah, ini, ini seperti yang saya buat. Ini paragraf pertama nih, ya kan? Ini kayak abstrak lah, kira-kira begitu. Kalau teman-teman nulis artikel, ini kayak abstraknya lah. Nah, buku itu membahas tentang apa sih? Siapa sih dia? Topiknya apa saja? Tujuannya apa? Nah, itulah di paragraf pertama. Nah, yang barusan kita lakukan hanya membuat review bab satu di sini, ya, bukan paragraf pertama di review. Gitu, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, tinggal kita ganti ini tadi, ya, menjadi nih. Udah selesai. Nah, selesai ya. Bab pertama. Seterusnya begitu, ya, seterusnya begitu. Nah, teman-teman kalau mau baca lagi baca juga, ya. Kira-kira apa yang perlu dimasukkan, apa yang perlu dimuat, informasi apa yang perlu ditambah begitu. Ya. Misalnya tentang tokoh, oh di paragraf satu ini perlu deh ditambahkan tokoh yang berperan dalam bidang, kalau ini kan tentang kebijakan bahasa, perlu deh ditambahkan misalnya tokohnya siapa, Bernard Spolsky misalnya seperti itu kan. Nah, tambahkan dulu teman-teman, baru mintakan ke ChatGPT, ya. Mintakan ke ChatGPT untuk merumuskan, memantapkan narasi kita dalam paragraf pertama. Nah, gitu caranya, ya. Nah, ini cara manual yang saya lakukan. Oke, teman-teman tinggal tiru untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, sampai bab terakhir buku yang teman-teman pilih. Oke, ini cara manualnya, begitu kan? Sekarang kita beralih kepada pemilihan jurnal, teman-teman. Karena ini juga pokok. Nah, kita sekarang beralih ke pemilihan jurnal. Ini nanti bisa teman-teman lanjutkan. Pemilihan jurnal itu begini ya. Nah, kalau teman-teman tujuannya ke penerbit Taylor Francis, ini saya buka penerbit Taylor Francis nih. Nah, teman-teman tinggal pilih saja jurnal apa yang dituju. Misalnya, kita ingin mencari jurnal yang membahas tentang religius, ya, religius misalnya nih. Di Taylor Francis itu teman-teman ketik saja religius seperti ini. Nah, ya. Di mana mereka orang tak Oke, masukkan aja kata kunci religius. Ya, kenapa Taylor Francis? Karena mayoritas jurnal yang diterbitkan oleh Taylor Francis itu menerima book review, begitu. Ya, kalau artikel yang kita submit ke sini selektifnya luar biasa. Tapi kalau book review semua proses sama dengan mengirimkan proposal melalui editor jurnal. Oke, kita pilih salah satu, masukkan kata kunci religius, kemudian kita klik enter. Kita klik enter, teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada banyak sekali yang menggunakan kata kunci religius. Ya, ini jurnal, ini artikel nih, artikel yang menggunakan kata kunci religius. Berarti jurnalnya juga menerima tulisan dengan kata kunci religius. Ini jurnalnya ya, nama jurnalnya British Journal of Religion Education. Berarti ini menerima topik tentang religius. Kita tinggal klik saja nih. Kita klik jurnalnya. Nih, ini sampai tanda bentuk tangan ya, jari seperti itu. Kita klik, kita diarahkan ke jurnal British. Nah, ini jurnalnya ya. Ini jurnalnya nih. British Journal of Religious Education. Nah, kalau publikasi kita bisa memilih mau yang close access ataupun open access. Close access gratis, yang open access berarti berbayar kalau artikel. Kalau book review mayoritas dia gratis. Gimana cara kita tahu bahwa jurnal ini menerima book review? Ya, kita harus lihat memang
Satu-satu teman-teman. Kita harus perhatikan di mana informasi itu akan didapat. Kalau tidak ada informasi detailnya, di penerbit Taylor Francis teman-teman cari editorial board. Mana dia ini? Ah ini. Kita lihat, oke, di sini ada book review editor, ya. Di sini ada keterangan book review editor, artinya jurnal ini menerima book review yang sesuai dengan scoop jurnal. Bagaimana cara melihat scoopnya? Di sini ada aims and scoop. Kita klik saja. Nah, ini aims-nya ya. Nah, berkaitan dengan ya religious education berarti. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita ikuti, ya kan? Ini sudah lahir sejak tahun 78. Oke, anggap saja artikel yang buku yang kita review sesuai dengan jurnal tujuan kita, gitu ya, sesuai dengan jurnal tujuan kita. Dan kita ingin mengirimkan proposal ke jurnal ini. Maka kita fokus kepada reviewer yang menangani book review. Ini dia. Ini dia orangnya. Namanya Dr. Joanne Frases Perses dari London College University, ya. Nah, kita ingin mengirimkan undangan, proposal ataupun permintaan mereview buku melalui email, tapi di sini nggak ada emailnya. Maka cara kita adalah kita blok dulu si editornya ini sampai ke afiliasinya, kita copy, kita cek di Google, ya, new tab, kita enter. Editor luar negeri itu biasanya mencantumkan email di blog-blog mereka. Nah, ini dia nih. Ini apa namanya Google Scholar-nya, ya. Dia berkaitan dengan religious education, teman-teman. Patriotism juga, spiritual education, religion juga, school juga ada. Artinya, kalau si editor book review ini sudah mencantumkan disiplin ilmunya di Google Scholar-nya dia, pastikan buku yang teman-teman review sesuai dengan ini. Itu untuk mempermudah. Nah, kita ingin cari emailnya dia ya. Kita masuk ke website kampusnya, tempat home base-nya. Kita klik saja. Biasanya muncul di sana email institusi ataupun email pribadi. Kita lihat ini dia orangnya, nggak tahu nih ini cowok atau cewek, ibu-ibu atau bapak-bapak nih. Nah, karena di sini dalam kurung ya. Nah, ini nih, teman-teman. Ada emailnya. Nih, ya. J. Fraser. Ini. Ini email institusi. Gitu. Terus ini kita copy. Seperti ini ya. Kita copy. Kemudian saya harus masuk dulu ke akun student. Saya harus masuk dulu ke akun student saya. Saya masuk email. Nah, ini terus saya klik seperti ini. Nah, saya paste di sini. Oke, ya. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke slide tadi. Kita akan membuat cover letter. Ini dia. Subjeknya adalah book review request. Kita masukkan di subjek di sini. Oke, sudah. Kemudian ini kita copy cover letternya. Kemudian kita paste di sini. Oke, sudah. Kemudian ini identitasnya kita sesuaikan, ya. Kita sesuaikan. Nah, ini namanya kita copy.
Di copy saja teman-teman, nggak usah diketik. Kalau diketik nanti khawatir berubah pula. Kemudian kita paste di sini. Oh, nggak bisa. Kita pastenya dengan klik kanan, ya. Kalau di paste gitu aja, klik kanan, paste as plain text, biar sesuai. Nah, ini dia nih. Oke, ya kan? Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan judul buku yang akan direview apa. Ini ya, akan direview apa, sesuaikan di sini. Nah, kemudian ini juga diganti sesuai dengan jurnalnya. Mana tadi? Nah, ini kita copy saja. Kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, paste as plain text. Nah, dah. Kemudian identitas jangan lupa ini harus jelas, teman-teman. Kemudian ini di bold saja biar lebih jelas. Nah, ini sudah jadi. Cover letternya tinggal disesuaikan. Judul bukunya apa? Ya, ini judul buku di sini semuanya. Nama jurnalnya pastikan sesuai. Nah, ini teman-teman bergelut di bidang keilmuan apa, tentu harus sesuai ya. Sesuaikan saja, klaim saja kalau teman-teman itu misalnya mereview buku tentang religius atau religious education. Bilang saja teman-teman itu peneliti di bidang religious education. Nah, biar dipercaya gitu. Nah, kalau udah sesuai nih teman-teman nih, udah sesuai, tinggal teman-teman klik saja send. Kirim saja langsung. Ya, kirim. Nah, ini nggak saya tekan karena nggak sesuai informasinya. Gitu kan? Ini tinggal dikirim saja. Oke. Nah, oh iya, sebelum mengirim itu, tentu kita harus pastikan apakah jurnal yang kita tuju ini betul-betul sudah di Q1, gitu kan? Kalau kita lihat di sini sudah Q1. Nah, ini sudah Q1. Bahkan SJR-nya 0,523 tahun 2023. Ini udah tinggi banget nih. Nah, ya, udah tinggi sekali nih. Nah, rasio penerimaannya 33%, lumayan lah. Tapi kalau teman-teman ingin memastikan, pastikan dulu, benar nggak ini jurnal udah Q1. Tinggal buka saja SJR, Cimago. Ya, pastikan buka Skimago dulu. Kemudian kita masuk ke jurnalnya lagi. Kemudian kita copy nama jurnalnya lengkap. Ataupun kalau ada ISSN-nya, ISSN lebih valid. Nah, kita paste di sini. Oke. Kemudian kita lihat. Betul nggak Q1? Ada muncul, kita lihat H-indeksnya 31, lumayan tinggi. Ya, ini masih coverage dia sejak tahun 78, nah sampai tahun 2023. Nah, nggak tahu kenapa teman-teman, memang kebanyakan jurnal Scopus itu coverage-nya ini masih di tahun 2023 ya, belum ke 2024 apalagi 2025. Tapi kita pastikan scroll ke bawah apakah jurnal ini masih aman? Ternyata masih aman, masih ada di sini ya, belum discontinue. Kalau jurnal Scopus yang discontinue, ini tulisannya not yet. Gak ada keterangan key-nya berapa, ini not yet. Tuh, ya. Tapi kalau masih ada, Q1 itu warna hijau seperti ini masih aman. Q1, apalagi dia penerbitnya Taylor Francis. Sejak tahun 78 coba. Udah Scopus. Nah, kita belum lahir dia udah Scopus aja. Kita belum lahir loh dia udah Scopus, gitu kan? Sampai sekarang. Nah, jadi kalau penerbit-penerbit papan atas seperti Taylor Francis sangat minim kemungkinan akan discontinue karena mereka sangat selektif dan juga hati-hati untuk menerbitkan naskah. Artinya ini jurnal masih aman, masih sangat layak rekomendasi sekali untuk kita jadikan rujukan tujuan book review kita. Ya, tinggal kita kirimkan naskah, caranya sama seperti ini. Oke.
Ya udah tinggal kita send saja. Nah, atau ada yang mau saya contohkan? Siapa mungkin teman-teman yang topiknya religius? Saya kirimkan proposal menggunakan email saya. Atau ada yang mau contoh dulu? Nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, gini caranya, teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, kita kirimkan apa namanya? Kita kirimkan proposal ke satu editor. Jangan berhenti sampai di situ, teman-teman. Ya, kita cari lagi jurnal yang menerima book review. Misalnya nih masih di Taylor Francis. Kita cari lagi, kan bukan cuma satu jurnal yang menerima religius. Kita cari lagi, tadi masih ada. Ini misalnya jurnal religion. Nah, kita klik saja dulu, kita coba lihat menerima nggak dia book review. Nah, ini nih. Kita masuk ke editorial board-nya. Apakah jurnal ini menerima book review? Coba kita lihat ya. Di sini sama teman-teman, menerima juga. Menerima book review bahkan sudah ada emailnya langsung di sini. Nama editornya Mary Briggs dari UK juga. Ini emailnya ya. Ini ada email. Jadi langsung kirim ke email saja. Nah, gitu. Kalau kita lihat informasi tentang book review, apakah ada? Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi di mana ya? Em, Kebanyakan sih nggak ada informasi detail. Nah, ini ya. Ini caranya. Kalau teman-teman yang bidang pendidikan atau bidang bahasa, nah ini saya rekomendasikan ini jurnal Scopus Q1 milik kampus di Rusia ya. Punya saya juga accepted di sini. Teman-teman yang bidang bahasa bisa ngirim naskah ke sini juga. Oke, Oke, ini juga menerima book review ya, gratis. Ini juga Q1. Oke, sampai sini teman-teman saya kira yang bisa saya bagikan ya. Saya berharap nanti teman-teman bisa praktek langsung di rumah masing-masing sesuai dengan hal yang sudah kita diskusikan siang ini. Saya pikir caranya sama, semua prosesnya itu sama ya. Dan semakin banyak proposal yang kita tebar, maka semakin besar kemungkinan book review yang kita ajukan itu berterima di salah satu jurnal. Gitu. Jadi jangan berhenti hanya di satu jurnal saja. Sebar terus. Kayak nyebar pancing, semakin banyak pancing disebar, ya itu semakin besar juga peluang untuk mendapatkan ikan yang banyak. Kalau ada dari 5, 3, atau 2 editor yang menerima buku review itu, ya dengan topik yang sama, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu saja. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Kalau ada yang mau diskusikan, saya kembalikan kepada Mas Yahya.